Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan share sama kalian sesuai dengan judulnya, yaitu ya aku mendapatkan nilai 92 di tes akhlak. Entah nilai itu tinggi atau tidak karena memang kita tidak tahu ya nilai maksimumnya berapa. Tapi setelah aku lihat-lihat di Twitter dan lain sebagainya di sosial media, ternyata memang rata-rata yang paling tinggi itu rata-rata di angka 92, 96, dan 98. Aku mau share sama kalian berdasarkan pengalaman pribadi aku dalam mengerjakan soal-soal akhlak ya. Jadi sebenarnya soal-soal akhlak ini memang sesuai petunjuknya itu tidak ada benar dan salah ya. Jadi benar-benar memang sesuai dengan kepribadian kita dan justru sesuai dengan akhlak itu sendiri ya. Dan kebetulan si soalnya itu memang tidak panjang-panjang guys. Jadi paragrafnya itu tidak terlalu panjang, memang hanya kalimat-kalimat yang singkat dan pilihannya pun hanya ada dua ya. Dan pilihan-pilihannya pun juga adalah kalimat-kalimat yang singkat dan jelas. Jadi memang untuk pribadi aku itu tidak ada paragraf-paragraf yang panjang atau mungkin pilihan-pilihan jawaban yang panjang. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel aku. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mungkin ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini jangan lupa untuk mengerjakan core values akhlak ini. Kita harus tahu nih definisi dari akhlak itu sendiri ya, atau seenggaknya dari singkatan setiap huruf-hurufnya, yang dimana akhlak ini kan akhlak ya, yang dimana yang ini adalah amanah ya. Amanah itu berarti dia jujur, dapat dipercaya. Kemudian K-nya adalah kompeten ya, kompeten itu berarti dia ahli dalam bidangnya atau bisa, atau bahkan kalaupun nggak bisa ya seenggaknya kita harus belajar untuk menguasainya gitu. Nah, di BUMN itu yang dipelajari itu kalau bisa, walaupun kita nggak bisa, tapi kita harus mencoba untuk mempelajarinya. Itu maksud dari kompeten. Kemudian harmonis ya, H-nya itu harmonis, yang dimana harmonis itu berarti ya kita harus saling toleransi gitu ya, saling toleransi kepada sesama, hubungan, tetap untuk memperjuangkan hubungan baik kepada rekan kerja, baik atasan maupun bawahan kita. Kemudian yang ketiga, yang L yaitu loyal ya. Nah, loyal itu berarti kita setia gitu ya, kita mementingkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi gitu. Kemudian A-nya lagi yaitu adaptif. Nah, ini yang paling sering sebenarnya. Adaptif ini sama ya, hampir sama dengan kompeten. Adaptif ini berarti kita mencoba untuk apa ya namanya, membiasakan dengan pekerjaan yang baru atau dengan bidang yang baru. Itu kita beradaptasi gitu ya. Beradaptasi terhadap sesuatu yang baru yang mungkin itu bukan bidang keahlian kita, tetapi kita selalu untuk mencoba hal-hal baru ya. Sebagai tantangan bagi kita itu adalah adaptif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif ya, kolaboratif. Dimana kolaboratif ini kita jelas ya, kita bisa bekerja sama tim atau bekerja dengan perusahaan yang lain atau mungkin bekerja sama dengan vendor-vendor yang lain atau perusahaan-perusahaan lain. Seperti itu ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sebenarnya seperti yang aku sudah bilang, ini tuh tidak ada salah dan benar ya. Jadi kita coba untuk menjawab sesuai dengan yang memang sesuai dengan akhlak gitu ya. Sesuai dengan yang tadi, akhlak tadi gitu. Jadi sebisa mungkin kita bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan itu, di mana yang jawaban itu akan selalu menguntungkan perusahaan dan lebih mementingkan perusahaan daripada kepentingan kita pribadi gitu. Coba kita coba yang ini. Silakan kalian coba jawab dulu yang A atau yang B ya. Menurut saya perusahaan yang baik adalah A. Terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan terhadap permintaan pelanggan. B. Terus mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terbukti benar demi mengurangi risiko kesalahan di masa mendatang. Oke, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, secara logika memang ini dua-duanya betul ya. Maksudnya di satu sisi yang A ini dia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman ya, berarti dia menghadapi tantangan. Nah, tapi di satu sisi dia juga baik ya yang B ini, karena dia tidak mau gitu ya, tidak mau
apa namanya, mengambil resiko. Dia tidak mau mengambil risiko kesalahan di masa mendatang. Berarti di sini dia mencoba untuk lebih berhati-hati terhadap pekerjaannya supaya tidak salah. Tapi karena ini kita harus mengikuti metode akhlak tadi, maka jawaban yang paling benar itu ya, karena ini jawabannya semuanya benar, cuman yang paling benar itu adalah yang A. Oke, kenapa yang A? Karena kita itu adaptif ya di sini. Kita adaptif dan kita kompeten. Kita mencoba untuk apa ya namanya? Mengikuti perkembangan zaman, berarti kita mencoba untuk mencoba hal-hal yang baru, tantangan-tantangan yang baru, dan kita tidak stuck di situ-situ saja. Berarti yang A ini dia adaptif. Sedangkan yang B, walaupun dia mengurangi risiko kesalahan di masa mendatang, tetapi yang B ini dia tidak mau adaptif. Dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan dia tidak mau untuk mencoba hal-hal baru. Jadi sebaiknya kita jawab yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Atasan saya meminta saya untuk menggunakan dana perusahaan dalam pembelian produk yang sudah ditentukan. Ternyata terdapat kelebihan dana walaupun sedikit. Sikap saya adalah A. Saya akan menggunakan dana tersebut untuk membeli produk lain yang harganya lebih murah. B. Saya akan mengembalikan dana tersebut kepada perusahaan walaupun jumlahnya sedikit. Oke, aku kasih waktu 5 detik. Jawaban kalian apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat nih, hati-hati. Kalau udah ngomongin dana, uang, ingat ya, yang diteskan adalah apa coba? Amanah atau kejujuran. Walaupun dua-duanya baik ya, kalau kita lihat nih, dua-duanya baik nih. Saya akan menggunakan dana tersebut untuk membeli produk lain yang harganya lebih murah. Berarti kan secara tidak langsung, oh kita bisa menambahkan produk yang lebih murah, kita secara kuantitas kita bisa menambah produk, dan secara harga pun dia lebih murah gitu kan. Lah logikanya gitu ya. Tapi hati-hati karena kita diminta apa nih? Pembelian produk yang sudah ditentukan. Ya, kalau misalkan dia berinisiatif untuk membeli harga yang lebih murah, berarti dia tidak mentaati aturan atau perintah dari atasan, walaupun mungkin niatnya baik ya, gitu. Jadi tetap di sini kita harus amanah, maka jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang B. Saya akan mengembalikan dana tersebut kepada perusahaan walaupun jumlahnya sedikit. Jadi sedikit apapun sebisa mungkin ya kita terang-terangan gitu. Ya, kita terang-terangan kepada atasan kita, kepada perusahaan bahwa ya memang ada sisa gitu. Jangan sampai, apalagi jangan sampai kita apa namanya malah dipergunakan oleh kita untuk kepentingan pribadi. Nah itu salah banget, jangan. Oke, oke lanjut ke soal berikutnya. Bagi saya perbedaan pandangan adalah, nah ini nih, kemarin aku ini sering banget ya, sesuatu hal yang memang berbeda pendapat, berbeda pandangan gitu ya, berbeda kompetensi bahkan gitu. Nah, kita lihat di sini, A. Harus dihindari karena dikhawatirkan memberi dampak negatif kepada setiap karyawan di perusahaan. B. Suatu tantangan yang dapat memberikan nilai-nilai toleransi demi kenyamanan bersama. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti jawabannya yang apa? Iya, kita lihat ya dua-duanya betul ya, karena memang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Maksudnya dua-duanya itu memang ya oke gitu, harus dihindari karena dikhawatirkan memberikan dampak negatif gitu kan. Nah, tapi kan kita sebagai seorang karyawan gitu ya, sebagai seorang pekerja, ya kita harus cari positifnya gitu ya. Kita harus salah satunya adalah adaptif di sini atau kolaboratif gitu ya, perbedaan pandangan ini. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya. Suatu tantangan, jadi perbedaan pandangan itu adalah suatu tantangan yang dapat memberikan nilai-nilai toleransi demi kenyamanan bersama. Jadi walaupun berbeda pandangan ya nggak masalah gitu. Tapi kan itu bukan berarti jadi suatu hal yang negatif. Apalagi udah perbedaan ras misalkan atau perbedaan suku atau perbedaan agama, itu semuanya adalah ya tantangan bagi kita untuk bertoleransi. Supaya apa? Supaya kita sama-sama nyaman. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Ketika saya melihat rekan kerja saya yang sering datang terlambat ke tempat kerja, saya akan A. Menanyakan dan memberikan saran bagaimana solusinya supaya rekan kerja saya tidak terlambat lagi. B. Menegurnya karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam penurunan kinerja seseorang. Oke, sekali lagi kita lihat bahwa dua-duanya itu ya baik-baik aja kok jawabannya gitu ya. Karena kita bisa menanyakan dan memberikan saran nih, gimana solusinya supaya rekan kerja kita nggak terlambat lagi. Tapi di B juga kita bisa menegur karena perbuatan tersebut termasuk dalam penurunan kinerja seseorang. Jadi niatnya menegur karena memang, hey itu tuh menunjukkan kalau kinerja kamu menurun loh terlambat itu. Nah itu kan menegur. Nah tapi kita lihat bahwa ini kan rekan kerja ya, rekan kerja saya gitu ya. Berarti ini posisinya adalah rekan kerja kita yang memang sejawat gitu ya, setara dengan kita. Nah, kita sebaiknya sebagai rekan kerja supaya kita tetap harmonis ya, tetap harmonis dan supaya kolaboratifnya juga lancar, itu kita sebaiknya tidak menegur ya. Sebaiknya kita tidak menegur karena bagi saya pribadi gitu ya, menegur itu bukan posisi kita sebagai rekan kerja gitu ya, karena menegur itu adalah haknya atasan kita. Maka kalau sebagai rekan kerja sebaiknya kita yang ya menanyakan dan memberikan saran bagaimana solusinya supaya rekan kerja saya tidak terlambat lagi gitu. Jadi kita coba tanya, kita pendekatan. Kenapa nih kok kamu kelihatannya akhir-akhir ini terlambat terus gitu. Nah, ditanya. Kemudian kita beri solusi. Oh, gimana kalau pakai kereta aja atau mungkin gimana kalau bareng saya aja gitu ya. Jadi supaya kita juga memberikan solusi kepada teman kita. Maka di sini kita akan menimbulkan nilai harmonis dan juga termasuk kolaboratif ya. Lanjut ke soal berikutnya. Saya diperintahkan untuk mengerjakan bagian yang bukan termasuk bidang saya. Sikap saya adalah, nah ini, kemarin di tes aku banyak banget soal-soal yang memang kayak kita tuh seolah-olah diminta untuk melakukan yang bukan bidang kita. Nah, sikap yang benar tuh gimana sih gitu ya? Nah, sebenarnya sikap yang benar itu ya adalah kita mencoba dulu. Jangan sampai kita menyerah dulu di awal. Kita mencoba dulu sesuai dengan kemampuan kita. Berarti di sini kita mencoba adaptif dan juga kompeten ya. Intinya adalah kita mencoba dulu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi di sini coba A. Berbicara kepada atasan saya bahwa pekerjaan tersebut bukan bidang saya dan meminta atasan untuk memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya agar meminimalisir kesalahan. B. Menerimanya dan mencoba untuk mempelajarinya dengan cara bertanya kepada rekan kerja yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Oke, udah jelas ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, gitu. Walaupun di sini yang A juga dia baik kok nih. Bidang saya agar meminimalisir kesalahan. Dia itu niatnya baik gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Tapi ingat ya, di dalam suatu pekerjaan itu yang namanya kesalahan adalah sebuah pelajaran. Jadi salah itu nggak masalah. Yang penting kita mau belajar dan mau memperbaiki diri. Itu ya. Maka jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, jika ada rekan kerja Anda yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu proyek, maka sikap Anda adalah, A. Membiarkannya agar rekan kerja tersebut dapat kerja mandiri tanpa perlu bantuan orang lain. B. Menawarkan bantuan apabila perlu ada yang dibantu tanpa meninggalkan kewajiban diri sendiri. Oke, gampang ya. Kasih waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menawarkan bantuan apabila perlu ada yang dibantu tanpa meninggalkan kewajiban diri sendiri gitu. Walaupun yang A juga sebenarnya niatnya baik ya, membiarkan agar rekan kerja tersebut dapat kerja mandiri tanpa perlu bantuan orangnya sebenarnya baik-baik aja. Tapi di sini kita mencoba untuk kolaboratif ya, dan mencoba untuk harmonis gitu supaya kita sama rekan kerja kita itu saling membantu gitu ya, teamwork gitu. Lanjut. Anda diminta untuk mengelola suatu cabang baru yang akan mulai beroperasi bulan depan. Sebagai seorang staf, Anda tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan cabang baru. Sikap Anda adalah
Oke, A. Mempelajari bagaimana caranya mengelola suatu cabang baru lebih dalam dan tidak sungkan untuk bertanya kepada rekan kerjanya yang sudah ahli dalam pengelolaan cabang baru. B. Mempelajari cara mandiri terkait pengelolaan cabang baru tanpa bertanya kepada rekan kerjanya yang sudah ahli, karena itu akan mengurangi reputasi kompetensi Anda di perusahaan. Nah, jawabannya apa coba? Oke, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawaban yang tepat adalah, ya jelas jawaban yang tepat adalah yang A ya. Nah, walaupun kita harus mengelola cabang baru nih, sedangkan kita nggak punya pengalaman sama sekali nih di cabang baru nih, di cabang baru ini. Nah, makanya tugas kita atau sikap kita adalah mempelajari bagaimana caranya mengelola suatu cabang baru lebih dalam ya, dan tidak sungkan untuk bertanya kepada rekan kerjanya yang sudah ahli dalam pengelolaan cabang baru. Harusnya rekan kerjaan kita ya. Nah, gitu. Jadi, ini adalah adaptif ya. Memang soal-soal yang memiliki nilai adaptif itu kebetulan aku paling dapat tuh paling banyak ya. Karena intinya adalah walaupun itu bukan bidang kita, itu bukan keahlian kita, tetapi kita selalu ingin untuk mencoba, itu yang terpenting. Oke, lanjut ke soal terakhir. Perusahaan kompetitor sudah menggunakan teknologi terbarukan yang memungkinkan perusahaan tersebut memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif lebih singkat. Atasan Anda meminta Anda untuk mempelajari teknologi tersebut supaya suatu saat dapat diterapkan di perusahaan Anda bekerja. Namun, teknologi tersebut dirasa sangat sulit untuk diterapkan. Sikap Anda adalah, oke, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lagi-lagi ya. Lagi-lagi ini adalah tentang adaptif ya, adaptif. Terus juga kan nanti dari adaptif dia nyambungnya ke kompeten. Berarti kalau misalkan dia bisa beradaptasi, maka dia lama-lama terbiasa, akhirnya dia memiliki kompetensi itu. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? A. Mempelajari dan menjadikan kesempatan ini sebagai sebuah tantangan yang dapat memberikan perkembangan yang besar bagi perusahaan di kemudian hari. B. Meminta rekan kerja yang lain untuk mempelajari teknologi tersebut karena itu bukan merupakan bidang keahlian Anda, sehingga dapat meminimalisir setiap kesalahan. Ya, walaupun dua-duanya tujuannya baik ya, tapi tetap ya kita sebagai karyawan atau pekerja itu baiknya adalah mempelajarinya dan menjadikan kesempatan ini sebagai sebuah tantangan. Supaya apa? Supaya kita beradaptasi dengan teknologi yang terbarukan. Maka jawabannya adalah yang A. Oke guys, itu tadi cara-cara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan akhlak ya, yang memang bener-bener real sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Mungkin saja itu benar, mungkin saja itu salah, karena memang tidak ada salah dan benarnya. So guys, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!